Halo Sobat Pioni, selamat datang kembali di channel Pi Network Update. Ini temen ya, kalau kita buka nih ya di white papernya Pi Network, itu kan kita bisa baca tuh ya, bahwa pasokan mainnet, pasokan utama nih Pi koin di pasokan mainnet utama itu 100 miliar teman-teman ya, 100 miliar Pi ya. Coba kita lihat teman-teman di sini ya. Nah, di sini teman bisa kita lihat nih, di sini di layar desktop bisa kita lihat bahwa pasokan ya di sini bisa nih. Nah, ya. Pasokan maksimal tuh 100 miliar pi, teman-teman. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah mungkin gitu ya dengan pasokan yang sebegitu banyaknya ya 100 miliar pi ini, pi koin nanti akan menemukan harga yang kita harapkan, teman-teman. Karena kalau melihat hukum ekonomi ya, semakin banyaknya suatu aset atau barang berlimpah, maka harganya akan murah. Dan begitu sebaliknya, makin langka suatu aset atau barang akan semakin mahal ya, apalagi memang sangat diminati oleh penggiat kripto. Contohnya aja seperti kita flashback sebentar teman ya, seperti Bitcoin nih ya. Seperti yang bisa kita temukan di sini, jumlah Bitcoin hanya tersedia sebanyak 21 juta koin teman yang bisa di mining ya. Dan saat ini sudah mencapai 18,8 juta yang sudah di mining, yang berhasil di mining. Tinggal 2 juta lebih lagi yang masih bisa di mining ya oleh para miner. Nah, ini mungkin karena banyak peminatnya, para penggiat kripto banyak yang minat terhadap Bitcoin, dan pasokan Bitcoin hanya 21 juta koin teman-teman, maka harganya wajar ya dan masuk akal. Memang dia tinggi misalnya untuk harga Bitcoin saat ini teman-teman ya. Seperti ini ya. Bitcoin saat ini mencapai berapa nih? 300 juta lebih ya teman-teman ya. Ya, 354 juta untuk saat ini untuk satu Bitcoin. Nah, bagaimana dengan Bitcoin sendiri teman, yang memang pasokan utamanya mencapai 100 miliar pi, walaupun memang token pi token ini didistribusikan 80%-nya untuk komunitas ya, dan 20%-nya dipegang oleh core team. Ini ada di Pi Network Support Portal teman, kalian bisa buka ya di Pi Network Support Portal. Di sini dijelaskan bahwa supply maksimum itu 100 miliar pi, 80 miliar pi untuk komunitas, dan tim inti hanya memegang 20 miliar pi. Nah, di sini ada ya teman ya, di token distribusinya komunitas 80%, core team 20%. Nah, untuk komunitas alokasinya teman seperti ini ya. Jadi 80 miliar koin itu, ini 80 miliar 80 juta teman-teman, tapi sini kan miliar kan, 20 miliar pi, berarti sini 80 miliar pi ya. Nah, di sini 20 billion pi nya untuk pre mainnet mining reward, 45 billion pi nya untuk mainnet mining reward ya, 5 billion pi untuk liquidity pool reserve, 10 billion pi untuk foundation reserve ya. Jadi 80 miliar pi ini alokasinya seperti ini teman ya. Alokasinya seperti ini nanti ya, dan 20 billionnya dipegang oleh 20 miliar dipegang oleh core team teman-teman. Nah, pertanyaan besarnya, apakah mungkin nanti ya dengan supply begitu banyak nih 100 miliar pi ini harganya akan tinggi teman-teman ya. Kita lihat saja ya nanti ya, karena memang kalau lihat dari segi supply-nya, kalau kita bandingkan dengan Bitcoin yang hanya 21 juta koin ini, tapi penggiatnya banyak yang minat ya, banyak yang orang yang membeli Bitcoin ini, maka harganya naik teman-teman ya, karena pasokannya sedikit, yang minat banyak, maka harganya akan naik. Nah, di sini di pi ini kita lihat nanti ya. Ini 100 miliar pi teman ya, bukan sedikit nih, banyak ya. Jumlah yang cukup banyak 100 miliar pi. Tapi ini memang
ini mungkin saat memang cukup banyak, tetapi pionir yang tergabung pun memang cukup banyak ya. 35 juta pionir yang berkontribusi dan aktif ya menambang sampai saat ini tercatat, teman-teman. Mungkin saat ini sudah lebih ya. Jadi memang cukup koinnya cukup banyak, tapi pionirnya pun yang tergabung itu cukup banyak ya, melebihi node-node Bitcoin ya. Jadi ya intinya ini mudah-mudahan saja nanti memang harganya bisa, walaupun memang supply-nya maksimumnya 100 miliar sangat banyak, tapi kan yang menggunakannya pun cukup banyak ya. Sehingga nanti mudah-mudahan saja ini bisa mencapai harga yang kita inginkan teman-teman ya. Tapi kita pun bisa melihat kasus yang lain teman, seperti pasokan Ethereum ya. Karena kan pasokan Ethereum pun sebetulnya kalau kita dibanding dengan Pi yang ada pasokan maksimumnya 100 miliar Pi, ini lebih ngeri lagi ya. Sebetulnya kalau pasokan Ethereum ini tidak terbatas teman nih. Jumlah Ethereum di dunia tidak terbatas ya. Akan tetapi setiap tahun hanya akan ada sekitar 18 juta Ethereum yang diluncurkan ya. Sisanya terus di burning mungkin ya. Jadi emang jumlah Ethereum ini tidak terbatas teman-teman ya. Jadi mungkin bisa terus di mining sampai kapanpun. Tetapi per tahun hanya 18 juta Ethereum saja yang bisa dihasilkan dari mining teman-teman ya. Ini pun cukup fantastik untuk harga Ethereum ya. Kita lihat sampai saat ini teman-teman. Ini berapa nih? Di awal ini hanya 1 juta, ini sekarang sudah mencapai 3 juta lebih ya. 3 juta setengah ya untuk satu Ethereumnya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman, walaupun memang suplai pasokan Pi ini sangat besar, tetapi kita pun ya memang dibarengi dengan jumlah pengguna yang sangat besar ya. Jadi diharapkan nanti walaupun jumlah maksimumnya 100 miliar Pi, karena penggunanya sangat banyak, tentunya harganya pun akan naik teman-teman ya. Dan apalagi di Pi Network ini memang ada skema yang sangat, atau ada verifikasi yang sangat unik ya, sehingga walaupun kita sudah mining mungkin beribu-ribu koin, tapi kan tidak bisa langsung kita klaim karena kita harus lolos dulu KYC. Jadi hanya akun yang terverifikasi saja, yang betul-betul terverifikasi bahwa itu akun betul-betul human ya, bukan bot, bukan kita mendapatkan dengan cara curang, maka hanya akun yang terverifikasi valid lah yang akan dimigrasi ke mainnet, ke open mainnet, dan saldonya akan termigrasi ke wallet kalian teman-teman ya. Jadi intinya berapa banyak pun ini Pi-nya ya, pasokannya itu tidak terlalu berpengaruh teman-teman ya. Selama makin banyak dApps, semakin banyak user yang menggunakan Pi nanti, maka harganya akan stabil dan cenderung akan terus naik seperti halnya Ethereum saat ini ya. Sekian informasinya, silahkan koreksi apabila yang salah dengan kita sharing aja di sini ya teman-teman. Sharing pendapat, sharing berbagi ilmu lah ya. Kita lihat ke depan nih bagaimana Pi Network ini, mudah-mudahan sesuai harapan kita semua ya. Oke. Salam putih, salam pionir, terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.